Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, sampailah kita pada penghujung ayat dari surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi, yaitu ayat 110, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Astaghfirullah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ada yang salah? Enggak ada. Ada air lah. Air putih enggak ada. Sebenarnya tadi malam tidurnya cuma jam 12:30 baru sudah tidur. Kok serak-serak. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk bagian inti dari surah Al-Kahfi, di mana surat Al-Kahfi ini diawali dengan ayat-ayat tentang tauhid dan diakhiri dengan ayat tauhid. Kalau masih ingat atau masih lupa, ya, ini ayat yang awal-awal, ya. Jazakumullah khairan. Surah Al-Kahfi sebagaimana kita semua sudah tahu, sudah membacanya dan sudah mendengar penjelasannya dari para ulama besar, ahli tafsir. Di permulaan surah Al-Kahfi kan, kalau kita masih ingat ini, Allah berfirman begini,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada. Ini 4 ayat ini berbicara tentang masalah tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji dirinya sendiri. Kalau kita manusia tidak boleh memuji dirinya kita sendiri, tidak boleh. Walaupun kita sudah berbuat baik, beramal baik, berbuat kebajikan, kita tidak boleh mengatakan siapa dulu yang ngerjain, siapa dulu yang kerja. Ya, tidak boleh. Membanggakan diri kita bahwa kita sudah berbuat baik kepada ibu kita, kepada bapak kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Enggak boleh. Ya. Jangan pernah mengatakan siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya, siapa dulu yang ngerjain. Enggak boleh. Hilang pahalanya sampean berbuat begitu. Yang boleh memuji dirinya hanya Allah saja. Rasulullah SAW saja enggak pernah memuji dirinya beliau. Wah, apalagi kita ini manusia kecil, lemah, amalannya enggak seberapa, lebih tidak boleh lagi. Nih lihat Allah memuji dirinya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi anzala ala abdihil kitab, yang dia telah menurunkan kepada hambanya kitab itu, Al-Quran itu. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan dia tidak menjadikan baginya, bagi kitab itu, bagi kitabnya, iwajan, kebengkokan. Tidak ada ajaran yang bengkok, semuanya lurus. Al-Quran mengajarkan sesuatu ajaran yang lurus. Terus kalau dijalani Al-Quran ini, ujung-ujungnya itu surga, jannah. Qayyiman, ya, Al-Quran itu, ya, dia menjadikan untuk Al-Quran itu qayyiman, sifat iwajan, tidak ada kebengkokan. Qayyiman, dalam keadaan lurus. Al-Quran yang Allah turunkan itu tidak ada bengkoknya, tetapi dia lurus. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Bapak Ibu Saudara sekalian, berulang-ulang saya mengatakan, Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca-baca saja. Bukan diperuntukkan untuk supaya kita jadi juara MTQ. Bukan. Walaupun saudara mau ikut kejuaraan MTQ tidak dilarang. Dan menyelenggarakan MTQ juga tidak ada larangannya. Tapi kalau kita meniatkan mempelajari Al-Quran supaya jadi juara MTQ, itu yang salah. Ya. Al-Quran itu lurus, dia diturunkan liyundhira, untuk memberi peringatan, untuk mengancam, ba'san syadida, ancaman bahaya yang besar, bahaya yang berat. Ancaman berupa bahaya yang besar, yang berat, yaitu azab neraka. Milladunhu, ancaman itu dari sisinya, dari hadapan Allah. Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan untuk memberi peringatan manusia supaya dia jangan sampai mendapatkan azab yang berat di akhirat nanti. Hukuman yang berat, penjaranya Allah yang namanya neraka. Jangan sampai. Tujuan yang kedua diturunkannya Al-Quran adalah wa yubashshiral mu'minin,
dan supaya Al-Quran itu memberi kabar gembira, diturunkan untuk memberi kabar gembira. Nih bentuk kata-kata kalimatnya, bentuk fiilnya, fiil mudhari mansub, berarti sama dengan yang di depannya. Ini Al-Quran itu diturunkan liyundhira, asalnya yundhiru tapi berubah jadi yundhira karena ada lam nasab ini, huruf lam yang tujuannya untuk menasobkan fi'il mudhari yang aslinya fi'il mudhari itu semuanya marfu. Dia berubah menjadi mansub karena ada amil yang membuat dia menjadi mansub. Jadi pengertiannya jadi Al-Quran itu diturunkan liyundhira, ya, untuk memberi peringatan ini dan seterusnya. Dan yang kedua wa yubasyshira. Nah, ini makanya enggak boleh dibaca salah Al-Quran itu. Kalau di sini saudara baca liyundhiru salah. Dibaca liyundhira betul, tapi kalau di sini dibaca wa yubasyshiru salah. Ya. Kenapa? Karena maknanya berubah jadinya. Wa yubasyshira, dan Al-Quran itu diturunkan untuk memberi kabar gembira. Kepada siapa kabar gembira itu? Al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Alladzina, orang-orang yang ya'maluna sholihat, mereka selalu beramal soleh, selalu berbuat kebaikan. Apa kabar gembiranya? Anna, bahwasanya lahum, untuk mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ajran hasana, ada balasan yang baik. Balasan yang baik ini bukan piagam penghargaan, bukan ijazah, ya, bukan piagam penghargaan yang dipasang di rumah-rumah kita sebagai bukti bahwa kita pernah mendapat penghargaan sebagai apa situ, juara nasional MTQ, juara internasional MTQ, sebagai juara pingpong, juara basket, juara tenis, juara apalagi karate, juara judo, juara sekak, macam-macam. Bukan, Al-Quran itu mengatakan bahwa balasan yang baik itu adalah surga, surga beserta kenikmatannya. Tuh. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk memberi peringatan kepada manusia bahwa mereka akan mendapatkan azab yang berat kalau sampai hidupnya tidak dijalani dengan Al-Quran. Itulah makanya saya selalu mengajak saudara sekalian, ayo kita ngaji. Hidup tanpa ngaji gak ada gunanya, gak usah hidup saudara sampean. Lebih baik begitu daripada hidup gak ngaji. Lebih mati aja sudah. Nah, makanya jangan pernah meninggalkan Al-Quran, jangan pernah enggak ngaji dalam hidup ini. Harus selalu, setiap hari. Walaupun cuma membaca, mengulang, menghafal, enggak hafal-hafal, diulang lagi, enggak hafal-hafal, diulang, enggak apa-apa. Telat sama teman-temannya sudah banyak berapa juz atau berapa ayat. Saya satu surat ayatnya kok enggak hafal-hafal saya. Teman-teman sudah juz 30 hampir semuanya hafal. Biarin aja enggak apa-apa, itu bagiannya dia kok. Kita yang belum hafal-hafal ya berusaha terus. Allah memberi pahala kepada saudara, jangan khawatir. Ya, semakin banyak saudara mengulang, semakin besar pahala saudara dapat. Ya, jadi nggak usah kecil hati, nggak usah minder, nggak usah. Karena kita dalam kebaikan selama kita bergaul, bersahabat dengan Al-Quran ini. Bahwa Al-Quran itu selain diturunkan untuk memberi peringatan manusia bahwa mereka akan mendapat adab yang dahsyat, yang pedih dari Allah kalau dia hidup tidak pakai Al-Quran atau tidak menggunakan Al-Quran itu untuk dibaca dan dijalani isinya. Wa yubasyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Dan Al-Quran ini juga diturunkan untuk memberi kabar gembira orang-orang yang beriman yang mereka selalu beramal soleh, bahwa untuk mereka ada balasan yang baik, yaitu surga. Sudah diterangkan tafsirnya, ajron hasanan itu maksudnya jannatan, ya. Makitsina fihi abada, makitsina mereka orang-orang yang tinggal, yang berdiam, bermukim, bertempat tinggal
fihi di dalamnya, di dalam pahala yang baik di dalam surga ini abadan, abadi, selamanya. Dua. Yang ketiga, fungsi diturunkannya Al-Quran adalah wa yunzirul ladzi. Ini juga sama ini. Wa yunziro. Nah, ini asalnya yundiru. Andaro yundiru. Ya, tapi berubah menjadi yundiro. Kenapa dibaca mundiro? Karena ini masih ada wawu atofnya yang diatofkannya ke sini. Nah, Al-Quran itu diturunkan untuk memberi peringatan, yang kedua untuk memberi kabar gembira, dan yang ketiga wa yundiro, dan Al-Quran itu diturunkan liyundiro. Wa yundiro maksudnya waliyundiro, dan untuk memberi peringatan, ya Pak. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk memberi peringatan kepada manusia bahwa mereka akan mendapat azab yang dahsyat kalau mereka tidak nurut sama Al-Quran. Kalau mereka mengabaikan Al-Quran, kalau mereka berpaling dari Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran diturunkan supaya dijalani oleh manusia, manusia-manusia yang beriman, yang harus menjalani amal soleh, yaitu amalan yang diajarkan di dalam Al-Quran. Yang kalau itu mereka jalani dengan ikhlas. Nah, dengan ikhlasnya tidak disebut di sini, di belakang, di akhir surat. Ya. Wa yubasyirul mu'minin, dan Al-Quran diturunkan untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna sholihat, yang mereka beramal soleh, annalahum ajron hasana, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik, makithina fihi abada, mereka akan tinggal di dalam balasan yang baik, yaitu surga tadi, selama-lamanya. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan, nah ini yang belum kita jalankan ini. Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada, dan Al-Quran itu diturunkan untuk wa yunziro, dan untuk memberi peringatan, untuk mengancam alladzina qalu, orang-orang yang mereka berkata ittakhadallahu walada, Allah melahirkan anak, Allah mempunyai anak. Jadi orang yang mengatakan Allah punya anak harus kita kasih peringatan. Kamu jangan bilang Allah punya anak. Allah enggak beranak kayak manusia ini. Enggak. Yang menciptakan manusia itu Allah kok. Bagaimana Allah beranak? Gimana kamu ini? Ini harus kita sampaikan kepada orang. Jangan malah kita mengatakan selamat ya. Ya itu. Berdosa besar sampean. Ya. Cuma kalau orang yang masih menjalani perbuatan begini ini, alladzina qalu takhadallahu walada, misalnya mereka itu saudara kita, bapak kita, ibu kita, yang ngomongnya jangan kasar, jangan seperti ngomong sama orang yang sampean benci, jangan. Ibu kita, bapak kita berbeda keyakinan dengan kita, berbeda agama dengan kita, ngomongnya yang baik, yang santun, gitu loh. Sambil didoakan, ya Allah berilah petunjuk kepada ibu saya ini, ya Allah beri petunjuk kepada bapak saya, ya Allah beri petunjuk kepada saudara saya ini, ya Allah, supaya jangan sampai mereka termasuk orang-orang yang qalu takhadallahu walada, mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Ini ayat tauhid nih Pak. Lalu ditutup di ayat yang kelima. Mereka yang mengatakan Allah punya anak, malahum bihi min ilm, tidak ada untuk mereka dengannya dari sesuatu ilmu. Mereka tidak punya ilmu bahwa Allah itu punya anak. Gak ada ilmunya. Ilmu itu pengetahuan. Ilmu itu tahu. Mereka itu tidak tahu bahwa Allah itu punya anak. Gak pernah lihat kok kapan beranaknya. Di mana beranaknya nggak ada, mereka nggak ada ilmunya, nggak pernah lihat sendiri gitu. Kenapa mereka meyakini padahal mereka tidak punya ilmu? Ya, bukan hanya mereka tidak punya ilmu, Allah bilang walali abaihim, dan tidak pula bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka yang dulu-dulu pun juga tidak tahu bahwa tidak punya ilmu bahwa Allah punya anak. Ya. Sehingga Allah mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim,
besarlah dosanya kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka yang mengatakan Allah punya anak. Iyaquluna illa kadziba. Sesungguhnya tidaklah mereka mengatakan bahwa Allah punya anak illa kecuali kadziban, itu kebohongan. Jadi orang mengatakan Allah punya anak itu kebohongan, perkataan bohong. Nah, kita nyampaikan yang baik. Nah, lalu ayat ini Bapak ditutup dengan ayat ini. 110 surat Al-Kahfi ini ditutup dengan ayat 110 yang tadi saya sudah bacakan. Nah, kita lihat penjelasannya para ulama dalam waktu 5 menit ini selesai harusnya. Kul, katakanlah wahai Rasul, innama sesungguhnya tiada lain. Allah menyuruh Nabi mengatakan, katakan Muhammad kepada orang-orang Mekah itu. Dan katakan sekarang ini kepada semua manusia, hei orang-orang beriman, umat Nabi Muhammad SAW. Katakan apa? Innama sesungguhnya tiada lain aku ini. Dulu Rasul disuruh ngomong sama orang Mekah. Hei orang Mekah, sesungguhnya tiada lain aku ini hanyalah basyarun, seorang manusia, mislukum seperti kalian, semisal kalian. Jadi aku ini hanyalah seorang manusia seperti biasa. Ibnu Abbas mengatakan, qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas dengan kalimat ini, kul innama ana basyarum mislukum. Kata Ibnu Abbas, Allah mengajari rasulahu, rasulnya, tawadhu, sifat tawadhu, sifat merendah hati, merendah diri. Nabi diajari Allah sifat tawadhu. Muhammad, kamu rasulku, utusanku, orang mulia, pilihanku. Tapi kamu tawadhu ya, kamu jangan sombong. Mentang-mentang kamu utusanku, pilihanku, jangan sombong kamu. Rendah hatilah kamu, tawadhulah kamu. Ya, li alla yazhua ala khalqihi, supaya jangan mengolok-olok kepada makhluknya, makhluk Allah. Nabi diajari Allah sifat tawadhu agar jangan mengolok-olok makhluk Allah. Ini loh Pak, sifat tawadhu yang kita perlu belajar. Kadang-kadang kita masih belum menyadari bahwa kita ini harus tawadhu, merendah hati, merendahkan diri di hadapan Allah. Jangan menghina makhluk Allah, jangan menghina manusia, walaupun keyakinannya salah. Itulah makanya tadi menyampaikan Al-Quran dengan bijak, jangan dengan kasar, apalagi menjelek-jelekkan. Jangan. Ini, kul katakanlah Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, yuhat diwahyukan ilayya kepadaku, annama bahwasanya ilahukum Tuhan kalian, sesembahan kalian adalah ilahun wahidun, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang satu, sesembahan yang satu, yaitu yang namanya Allah. Itu loh. Fa'amarahu, kata Ibnu Abbas, maka Allah memerintahkan kepada beliau Nabi ayyukirro, agar beliau mengikrarkan dirinya. Fayaqula, lalu beliau berkata, ini adamiyun, sesungguhnya aku hanyalah seperti Nabi Adam. Aku ini sama dengan Adam, manusia. Adamiyun itu manusia. Aku ini adamiyun, aku ini manusia biasa. Mislukum, seperti kalian, sama. Illa anni, kecuali bahwa aku ini khusistu, aku dikhususkan oleh Allah bil wahyi, dengan wahyu. Wa akramanillahu, dan Allah telah memuliakan aku bihi, dengan wahyu itu, yang yuha ilayah, diwahyukan kepadaku. Jadi dengan kita diberi oleh Allah kemauan mempelajari Al-Quran, itu artinya Allah memuliakan kita. Jadi kita dimuliakan oleh Allah ini, dan kita maunya kita kepada Al-Quran ini. Nah, sebaliknya kalau kita emoh kepada Al-Quran, yang kata Zidan moh itu artinya kita tidak mau dimuliakan oleh Allah.
Makanya orang-orang yang tidak mau kepada Al-Quran dibilang oleh Allah, ulaika kal an'am, mereka itu Muhammad yang menolak Al-Quran ini seperti binatang ternak. Ya kayak sapi, kerbau, kambing, gak ngaji, gak apa-apa walaupun jenggotan. Kambing jenggotan, gak apa-apa, gak ngaji, kambing kok. Tapi kalau sampean maaf jenggotan tapi gak ngaji, ya salah gede, salah besar. Ya, bahwa bedanya aku ini diwahyukan kepada aku dari Allah, memuliakan aku dengan wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sesembahan kalian adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini ayat yang mengajarkan kita ikhlas. Faman kana yarju liqa rabbih, faman maka barang siapa kana dia adalah yarju, orang yang mengharapkan, liqa rabbih, pertemuan dengan Tuhannya. Siapa yang hidupnya ada harapan untuk bertemu dengan Allah Tuhannya, ya, yarju liqa rabbih diartikan ai yakhaful masira ilaihi, orang yang dia takut kembali kepada Allah, takut tempat kembali kepada Allah, khawatir kalau nanti kembali kepada Allah nyawanya, rohnya tidak diterima, dia takut itu, atau amalannya tidak diterima. Orang yang yakin atau mengharapkan pertemuan dengan Allah, lalu dia takut kalau sampai kembali kepada Allah amalannya tidak diterima, ya, imannya tidak diterima, atau ya'mulu, orang yang dia berangan-angan ru'yata rabbihi, bisa melihat Tuhannya. Jadi orang yang beramal ikhlas adalah orang yang beramal ingin supaya bisa ketemu sama Allah. Nah, kita pernah enggak begitu itu? Nih Allah bilang, siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya falyamal, maka hendaknya dia beramal amalan sholihan, amal yang baik, wala yusyrik, dan janganlah dia menyekutukan biibadati rabbih, dengan ibadah kepada Tuhannya, menyekutukan ahadan, seseorang satupun. Janganlah dia menyekutukan ibadahnya kepada Allah dengan sesuatu apapun, dengan seorang pun. Jadi kalau umroh niatnya ingin mendapat pahala umroh, bukan untuk pamer, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang, jangan. Ya, orang yang beramal ikhlas, kata Imam Al-Baghawi, ai la yuroi bi amalihi, janganlah dia riya dengan amalannya, jangan beramal karena ingin dilihat orang atau dipuji orang, jangan. Sakit hati nanti Pak, Bu, ya, Pak Mustar, Pak siapa saja lah semuanya. Kita beramal jangan minta dipuji, sakit hati nanti kita. Yang kita minta dipuji ternyata kita dibully, sakit hati kita. Tapi kalau kita beramal ikhlas karena Allah, orang mau memuji, orang mau membuli, tenang aja kita. Santai, dipuji santai, tidak besar kepala. Dihina, oh lebih santai lagi. Gak apa-apa, aku beramal bukan karena orang kok. Gitu loh ya. Nah, ada beberapa hadis tentang hal ini, tapi insya Allah akan kita sampaikan besok pagi, insya Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.